Definisi pemasaran. Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan dan memasarkannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen seluas-luasnya. Karena itu, kode etik dibuat oleh MAM atau American Marketing Association bisa menjadi rujukan. Kode etik tersebut berbunyi, pemasaran harus menegakkan dan mengedepankan integritas, kehormatan, dan martabat profesi marketing dengan cara jujur dan melayani konsumen, klien, pegawai, pemasok, distributor, dan masyarakat. Kode etik tersebut menggambarkan langsung tanggung jawab pada setiap komponen-komponen marketing mix. Misalnya, 1. Dalam hal produk, marketer atau pemasaran harus memastikan keamanan produk, mengungkapkan semua produk risk dan segala faktor yang mungkin mengubah produk. 2. Dalam distribusi, supplier tidak boleh memaksa agen, tidak menciptakan kelangkaan untuk meningkatkan harga. 3. Soal harga tidak boleh menerapkan predator pricing dan harus mengungkapkan harga yang berhubungan dengan servis. Sejarah awal pandangan pemasaran. Sejarah awal pemasaran merujuk pada perkembangan konsep dan praktik pemasaran dari zaman kuno hingga menjadi disiplin ilmu modern. Pada awalnya, pemasaran hanya sebatas pertukaran barang dan jasa atau barter tanpa strategi khusus. Seiring waktu, pemasaran berkembang dengan adanya revolusi industri, peningkatan produksi, dan persaingan pasar yang mendorong munculnya konsep pemasaran yang lebih strategis dan berbasis riset. 1. Promosi pemasaran dalam bisnis Islam. Pemasaran berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran yang terpendek adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Asosiasi Pemasaran Amerika memberi definisi formal, yaitu pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. Kotler memberikan definisi bahwa manajemen pemasaran sebagai suatu seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Selain itu, Kotler dan A.B. Susanto tahun 2000 memberikan definisi pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan kebutuhan atau keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan menukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti kebutuhan, keinginan dan permintaan, produk, nilai, biaya dan kepuasan, pertukaran, transaksi dan hubungan yang pokok dalam mencapai tujuan, karena kegiatan pemasaran diarahkan untuk menciptakan pertukaran yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus menganalisa faktor permintaan yang mempengaruhi penjualan secara garis besar. Faktor permintaan terdiri dari faktor yang tidak dapat dikendalikan dan faktor yang dapat dikendalikan, yaitu faktor yang tidak dapat dikuasai oleh perusahaan. Misalnya faktor konsumen, pesaing, teknologi, peraturan pemerintah. 2. Karakteristik pemasaran dalam Islam. Konsep pemasaran syariah saat ini baru berkembang seiring berkembangnya ekonomi syariah. Kedepannya diprediksikan marketing syariah akan terus berkembang dan dipercaya masyarakat karena nilai-nilainya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, yaitu kejujuran. Artinya, dalam pemasaran syariah, seluruh proses baik penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Menurut Muhammad Syakir Sula, ada 5 karakteristik yang terdapat pada syariah marketing. Etika pemasaran dalam konteks produk, harga, distribusi, dan promosi.
Etika pemasaran adalah prinsip moral yang mengatur bagaimana bisnis memasarkan produk atau jasanya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam pemasaran, etika harus diterapkan dalam 4 elemen utama, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. 1. Produk atau produk. Konsep produk yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu menjelaskan dengan baik khususnya kepada calon pembeli mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh produk yang dijual. Jika dilihat dalam perspektif syariah, suatu produk yang akan dipasarkan atau ditukarkan juga haruslah produk yang halal dan memiliki mutu kualitas yang baik, bukan sebaliknya, karena demi mendapatkan keuntungan. Kejujuran merupakan kunci utama dalam perniagaan Nabi Muhammad SAW. Jika menjual produk dengan terbuka akan kelebihan dan kekurangan dari produk dengan jelas, maka akan menciptakan kepercayaan konsumen. 2. Price atau harga. Dasar penetapan harga dalam perspektif syariah tertumbuh pada besaran nilai dan harga dalam suatu produk yang tidak boleh ditetapkan dengan berlipat besarnya setelah dikurangi dengan biaya produksi. Oleh karena itu, menentukan harga harus diperhatikan agar harga yang ditetapkan dapat terjangkau konsumen. Harga yang ditetapkan tidak boleh melebihi batas keuntungan, karena di dalam Islam sesuatu yang berlebihan itu dianggap riba. 3. Place, tempat atau saluran distribusi. Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang atau perantara memotong jalur distribusi dengan melakukan pencegatan terhadap pedagang dari desa yang ingin menjualnya ke kota. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak boleh orang kota menjadi perantara niaga bagi orang desa. Biarkan orang memperoleh rezeki Allah satu dari yang lainnya." Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Saluran pemasaran atau lokasi perusahaan pada perspektif syariah bisa di mana saja, asalkan kawasan tersebut bukan tempat yang dipersengketakan keberadaannya. Islam lebih menegaskan pada kedekatan perusahaan dengan pasar. 4. Promotion atau promosi. Promosi dalam perspektif syariah adalah dengan cara mengupayakan penyampaian informasi yang benar terhadap produk, barang, atau jasa kepada calon konsumen atau pelanggan. Berkaitan dengan hal itu, maka ajaran Islam sangat menekankan agar menghindari unsur penipuan dan memberikan informasi yang tak benar bagi para calon konsumen atau pelanggan. Kesimpulan. Pembahasan ini membahas tentang etika bisnis Islam dalam pemasaran, yang menekankan prinsip moral dan syariah dalam setiap aspek pemasaran, termasuk produk, harga, distribusi, dan promosi. Pemasaran dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Sejarah pemasaran menunjukkan bahwa praktik pemasaran telah berkembang dari sistem barter hingga strategi modern yang berbasis riset dan analisis pasar. Dalam konteks Islam, pemasaran harus dilakukan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah seperti kejujuran dalam menawarkan produk, menetapkan harga yang adil, distribusi yang tidak merugikan pihak lain, serta promosi yang tidak mengandung unsur penipuan. Dengan menetapkan etika bisnis Islam dalam pemasaran, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga memperoleh keberkahan dan kepercayaan dari konsumen. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk memahami dan menerapkan konsep pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, agar dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nihil. Baiklah teman-teman, mungkin seperti ini saja materi pembahasan tentang teori etika bisnis dalam pemasaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.